Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini di Pesantren Sabilur Rasyad Jatinegara Kabupaten Ciamis, kami bersama budayawan Galuh Abah Ali bersama Eyang Lewang. Malam ini kita akan membahas seputar urgensi pesantren terhadap bela negara. Seperti apa kira-kira bentuk bela negara yang akan diterapkan di pesantren? Bersama Sabilur Rasyad TV dan Bunga Supi Media, kita akan mengupas tuntas bagaimana keterkaitan pesantren terhadap bela negara. Kenapa sih negara harus dibela? Nah, ini pertanyaannya mungkin itu ya, Pak ya. Kenapa harus dibela? Nah, sebagai warga negara kita punya kewajiban membela negara, tapi bukan membela pejabat negara. Gitu, Pak ya? Ya, betul. Ya. Betul. Jadi bela negara adalah salah satu kewajiban warga negara, tapi tidak membela pejabat negara atau penguasa negara. Nah, malam ini kita akan mengupas salah satu bentuk bela negara, apa aja nanti akan dibahas oleh Pak Ali. Terus kemudian salah satu kekuatan untuk membela negara adalah kekuatan fisik yang nanti akan dibahas Eyang Lewang. Bentuknya apa aja sih? Nah, nanti kita akan kupas bersama Eyang Lewang. Eyang Lewang akan saya cecar, akan saya kejar seperti apa cara dia menggambarkan bela negara di pesantren. Oke, saya akan sapa dulu ini. Assalamualaikum, Mbak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Sabilur Rasyad TV. Sabilur Rasyad TV. Oke. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada pemirsa Sabilur Rasyad TV. Iya. Ya. Oke, baik Eyang. Mau Eyang dulu, mau Abah Ali dulu? Silakan terserah. Oke. Saya pengen tahu Eyang dulu ini, katanya jago lari ini. Eyang bisa cerita nggak kepada teman-teman Sabilur Rasyad TV ini ya? Lari, ngapain sih lari-lari? Kita kan udah capek jalan terus. Kira-kira kaitannya dengan pendidikan untuk santri apa ini, Eyang? Bisa diterangkan? Insya Allah bisa diterangkan. Salah satu olahraga memang itu yang dicintai saya dan digemari saya. Yang digemari dan dicintai saya. Waktu saya masih pendidikan dari sekolah dasar sampai ke SMP waktu itu. Saya beberapa tahun yang lalu ke belakang sampai sekarang umur sudah tua, di antaranya 55 ya. Tapi tua ya? Tapi tetap saya masih senang kepada olahraga, salah satunya lari yang sifatnya lari maraton, lari jarak jauh. Waktu itu saya masih sekolah, dididik sama seorang guru olahraga. Betul. Pas saya dididik guru olahraga, ada pilihan bebas, Pak Mulis. Oh gitu. Ada pilihan bebas olahraga apa yang disenangi Anda? Yang disenangi saya, salah satu lari adalah lari jarak jauh maraton. Nah, kalau saya lari maraton tiap hari mau sekolah, yang namanya orang dulu. Orang tua gitu, ya, betul. Saya bukan merendahkan diri orang tua saya, betul. Tapi orang dulu bercocok tanam, tani, usahanya juga serabutan. Saya kalau ke sekolah jaraknya sekitar ada 15 kilo. Jauh waktu sekali ya. Itu orang lain kadang diantar, yang punya motor pakai motor, yang sepeda pakai sepeda. Saya titipkan. Luar biasa. Sepatu saya lari ke sekolah. Yang penting saya masuk sekolah jam sekian sudah harus di sekolah. Itu. Nah, itu udah kebiasaan. Pulang itu lari yang biasa saya latih itu pagi sampai siang nanti habis sekolah. Nah, sangat penting lagi permasalahan ini di sekolah, dibentuk olahraga yang sifatnya pilihan menurut saya. Betul. Waktu itu. Dan sekarang juga tidak ada salahnya di pendidikan Sabilur Rasyadnya. Itu harus ada olahraga sifatnya lari bebas lah. Ada lari jarak dekat, ada lari jarak jauh, kan gitu. Ada olahraga yang lain ya,
volleyball dan lain-lain. Makanya sangat penting banget itu salah satu pendidikan olahraga, bukan hanya di sekolah saja, nanti ada kelanjutannya, mau jadi tentara, mau jadi polisi, bela bangsa, bela negara, itu juga sangat penting. Iya. Ya intinya gitu. Oke, pemirsa Sabil Rosad TV. Ya, saya ingatkan bahwa pesantren Sabil Rosad ada program unggulan, di antaranya Mabna Madrasah Bela Negara, ada Tahfidzul Quran, ada program bahasa Arab bahasa Inggris, dan salah satu yang sekarang sedang digalakkan adalah olahraga. Jadi bagi masyarakat yang ingin memasukkan anaknya di pesantren Sabil Rosad, insya Allah banyak pilihan untuk pengembangan santri ke depan. Oh iya, bonusnya ya, para orang tua santri di Sabil Rosad akan diajari bagaimana punya kemampuan soft skill tentang media. Kita akan siapkan semuanya. Nanti anak-anak, bapak dan ibu bisa belajar podcast, bisa belajar menulis, bisa siaran di radio. Oke, kita akan tanya Bali. Ini urgensi bela negara terhadap pesantren seperti apa Bali? Kan negara ini dulu juga merdekanya oleh santri dan para kiai. Tapi sekarang para kiai dan santri sepertinya tidak mendapat tempat yang semestinya ini. Nah, Bali kira-kira gimana motivasinya Bali? Terima kasih Pak Mukhlis. Juga kepada pemirsa Sabil Rosad TV, ini luar biasa sekali hubungan pesantren dengan bela negara. Karena kita harus melihat sejarah. Terbentuknya bangsa yang besar ini adalah hasil dari para pejuang yang dalam tanda kutip di dalamnya itu hampir 80% itu keluaran dari pesantren. Jadi pejuang-pejuang dulu itu mayoritas keluar dari pesantren. Betul. Karena apa? Karena kecintaannya kepada guru utamanya kan gitu. Pada guru, kepada nilai, kepada tanah air itu bukan dari instan, harus dibentuk dari awal. Betul. Rasa cinta terhadap negara atau bangsa ya, itu bukan instan karena itu menyangkut ideologi. Ketika kita sudah masuk dalam ranah pendidikan dasar, yang harus kita tanamkan adalah rasa cinta kita pada tanah air. Betul Pak. Ada istilah zaman sekarang itu malah disebutnya itu bagian daripada iman. Ya. Hubul watan minal iman. Hubul watan minal iman. Betul. Apa sebabnya? Negara ini akan mudah hancur, akan mudah dipengaruhi kalau masyarakat atau rakyatnya tidak mencintai bangsa atau negaranya. Ya. Dan akan mudah dimasuki atau disusupi ideologi lain yang dalam tanda kutip di dalamnya tidak menyentuh kesampai prinsip-prinsip dasar yang sudah diajarkan oleh para ulama, para kiai atau para santri dulu ketika memperjuangkan dan membebaskan negeri ini jadi dari tangan penjajah. Kita masih ingat ketika 10 November dikumandangkan jihad. Dikumandangkan jihad yang dikumandangkan oleh ulama-ulama luar biasa. Di dalamnya ada Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, sampai mengeluarkan fatwa jihad, itu luar biasa. Dan ternyata waktu itu pun yang dalam tanda kutip yang sudah terbentuk sebagai negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan kepemimpinan Soekarno-Hatta, beliau juga ternyata balik laginya itu ke pesantren. Jadi sudah selayaknya pesantren sekarang harus menjadi satu titik perhatian pemerintah juga. Iya betul Pak. Karena apa? Dasar pemikiran pesantren itu berbasik pada nilai budaya luhur yang ada di bangsa kita itu sendiri. Iya, betul Pak. Kenapa? Ya karena tadi kecintaan terhadap negara itu bukan asal cinta karena dia diangkat jadi pejabat atau jadi aparatur negara.
Di pesantren diajarkan dengan cinta itu dari mulai bagaimana kita memelihara alam, Betul, betul. memelihara lingkungan, memelihara hutan. Karena kita ini hanya dititipi. Generasi kita sekarang ini cuma dititipi oleh anak cucu kita agar tetap negeri dan bangsa ini menjadi besar, menjadi maju, yang mendapatkan sebuah cita-cita yang diharapkan oleh para pahlawan atau para perintis kita dulu itu, seperti negara yang Gemah Ripah Loh Jinawi itu akan kita laksanakan kalau seluruh rakyat atau seluruh bangsanya mencintai negeri dan Iya. bangsanya. Oke, sip. Terus ini Bah ya, sekarang ini konsep bela negara ini kan dibelok-belokin ya Bah. Jadi seolah-olah yang bela negara ini sekarang pemerintah dengan aparatnya, terus kita yang cinta negara mengkritik pemerintah dibui Bah dengan undang-undang IT. Jadi kadang-kadang kita begini Bah, membela karena negara ini dikeruk, hasil alamnya oleh asing, kita teriak karena cinta negara, tapi hasilnya di penjara. Nah mungkin konsep bela negara sebagai warga negara ini memang harus disesuaikan Bah. Betul. Gimana itu? Kenapa kadangkala kita kritis kepada pemerintah dianggap tidak mencintai negara, Nah itu Bah penyakit bahkan Bah. dianggap berseberangan dengan kebijakan negara. Betul, betul Bah. Kita di era keterbukaan, Pak Mukhlis ya, Ya betul. ada rambu yang sudah ditetapkan oleh negara yang berbentuk undang-undang juga, berbentuk peraturan juga. Tapi rambu yang tidak dipakai bukan oleh rakyat sebenarnya, Ya. tapi yang tidak dipakai oleh aparatur negara. Jadi kita tidak bisa menyalahkan negara. Jadi negara atau pemerintah dalam tanda kutip, kita tahu nggak apa sih pemerintah itu? Ya betul Pak. Pemerintah itu ya undang-undang, aturan. Jadi kalau kita berpikir pemerintah itu presiden, ya salah. Presiden itu di antara jabatan pemerintah. Betul. Pak Jokowi itu pejabat pemerintah, pejabat negara. Jadi negaranya yang mana? Tuh pejabatnya itu kan gitu, presiden itu. Ya negaranya itu atau bangsa itu jadi rakyatnya, negaranya itu adalah pemerintahnya itu adalah undang-undang. Ya. Jadi yang paling penting adalah sekarang memaksimalkan fungsi pemerintah atau Betul. fungsi perundang-undangan yang jangan cuma tajam di bawah, tumpul di atas. Nah itu Pak. Kan gitu. Itu masalahnya Pak. Ya. Ya. Jadi kalau ketika keseimbangan itu belum terjadi dalam melaksanakan amanat pemerintah yang berbentuk undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh rakyat, yang menetapkan itu adalah rakyat bangsa, walaupun sistem yang sudah kita bangun yang dijadikan landasan pemikiran kita dan melalui perwakilan kan gitu. Betul, betul Pak. Belum maksimal sekali dilaksanakan atau masih dalam bentuk kita mencapai kecerdasan yang maksimal terhadap rakyatnya. Oke. Gitu. Dan itu akan dibangun dari bawah, ya dari kalangan pesantren ini. Betul Pak. Makanya saya setuju sekali di pesantren dilatih atau diajarkan bagaimana bela negara itu adalah karena ketika nanti lahir dari pesantren seorang tokoh, seorang pejabat atau seorang aparatur negara yang tahu akan fungsinya, Betul, betul. itu barangkali Pak Mufli Oke. sementara. Yang gimana yang? Ini konsep bela negaranya kalau yang gimana? Kira-kira udah jadi gini yang Iya. kalau di Kota Banjar itu kalau ngelawan pemerintah berarti tidak cinta negara. Iya. Kata Bali juga begitu. Iya. Nah, kita akan karena ini ilmu harus diajarkan kepada santri. Jadi harus loyal ke wilayah bukan kepada pemerintahan. Karena pemerintahan bakal ganti ya. Jadi mau diperintah Pejabat siapapun. pemerintah Pak Mukhlis yang bakal ganti itu. Iya, Kalau pemerintahnya
yang mengganti itu nanti rakyat karena Rakyat. pemerintah itu adalah undang-undang, aturan kan gitu. Nah, sekarang yang menjabat, yang megang aturan, yang sekarang ini pada error. Ya. Bansos dikorupsi. Iya. Terus kemarin Asabri dikorupsi, BPJS dikorupsi, Jiwasraya dikorupsi. Pas kita bela ngeritik kita yang dibui. Iya. Nah mungkin yang punya perjalanan ini karena di lapangan ya, Iya. Iya. yang bisa ceritakan sebagai ahli budaya juga sekaligus senang olahraga kan. Iya. Kira-kira dari sisi mana nih bela negaranya yang bisa diteladani oleh para santri nih? Jadi terima kasih Pak Muhlis. Jadi menurut saya bela negara itu dididik jiwanya, jiwanya sehatnya bakal iman kuat. Sehatkan dulu jiwanya. Ya, Kalau nggak sehat jiwanya, mana kuat? olahraganya. Hatinya, Oh gitu. olahraganya, Fisiknya. imannya, fisiknya banyak. Ya, ya, makanya jiwanya harus kuat dulu. Hmm. Salah satunya kalau jiwanya tidak kuat dan pemikirannya tidak kuat, nggak bisa. Nah, makanya mau bela negara ya, dirintis dari anak pendidikan. Betul. Hak sekolah berapa tahun? Anak didik itu sampai sekian tahun, kan ada aturan. Betul. Tadi situlah ditanamkan jiwa-jiwa pejuang anak itu. Ditunjukkan sejarahnya, Betul. ditunjukkan perjalanan orang-orang tua dulu, gitu kan? Betul. Sejarah adalah jati diri bangsa. Tidak akan bisa melihat, meniru atau orang tua dulu kalau tidak dididik oleh gurunya sendiri masalah sejarah ini Indonesia khususnya ya. Nah, makanya didik jiwanya dulu yang kuat, akan timbul iman yang kuat. Kenapa tadi seperti itu orang-orang di atas? Betul. Belum tentu jiwanya itu kuat. Makanya akal juga tidak sehat. Nah, kalau kuat, insya Allah. Dan yang saya rasakan, waktu belajar saya lari sampai saya menunggu ada pertandingan, ada 17 Agustus saya peringati itu berjuang kan? Yeah. Berjuang itu bukan hanya dengan dor-dar itu, tapi berjuang apa? Ini saya di sekolah, perjuangkanlah pendidikan, sama memperjuangkan negara. Nah, sebab tumbuhnya negara ada anak didik, generasi penerus. Gitu Pak Mulis. Saya kuat jiwanya, insya Allah lari pun akan kuat sampai tujuan. Ya. Tidak akan tumbuh. Ya gitu aja Pak Mulis. Ya. Ya. Sekarang kuat jiwanya, kuat badannya, Ya. pesaknya nggak kuat, Bah. Nah itu Itu masalahnya. Itu Ya, juga karena tadi- jadi ketahanan negara juga melemah. keseimbangan. Iya, betul. Bukan itu. Nah, itu. Keseimbangan yang harus kita jaga, bahkan bukan keseimbangan Supaya ekonomi sehat saja, dulu. Ya. keseimbangan alam, keseimbangan antara yang miskin dengan yang kaya, kesadaran untuk bersodako, kesadaran untuk memberi atau ngajahit cek orang Sunda mah. Ketika anak ini punya potensi olahraga bagus, tapi karena fasilitas dianya tidak ada, Betul. ini yang disebut subsidi silang yang harus peka Betul. dalam bermasyarakat. Makanya saya berharap di Sabilur Rosyad ini juga jeli ketika kita mendapatkan satu anak didik yang mempunyai nilai plus, itu ya harus kita bimbing dan kita beri satu kelebihan juga berbentuk penghargaan atau apapun. Betul. Dia karena mau tidak mau kita akan mendidik jiwa atau raganya yang tetap konsisten dalam jalur yang kita harapkan sebagai generasi tua pada generasi muda yang akan berpikir positif ke sana, dan jiwa membangun dan jiwa kecintaannya terhadap bangsa akan terbangun dan terlatih dari dunia pesantren ini. Karena ada kelebihan yang luar biasa, dunia pesantren ini adalah bukan saja pendidikan formal, tapi pendidikan jiwa atau pendidikan nurani, pendidikan akhlak juga tetap masih dilaksanakan gitu. Oke.
Baik, yang Iya. Abah Ali mungkin sampai di sini dulu ya. Iya. Kita simpulkan pemirsa Sabli Rosad TV bahwa pesantren Sabli Rosad akan membuka pendaftaran santri baru. Maka kepada kaum muslimin dan muslimat yang punya anak yang usia-usia ini silahkan mendaftar, silahkan datang kemari, kita akan sama-sama lihat bagaimana nanti program-program yang ada di Sabli Rosad. Jadi intinya program tahfidz, program olahraga, kemudian program bela negara adalah salah satu bagian terintegrasi dari Sabli Rosad ini ya, sehingga masyarakat kaum muslimin dan muslimat bisa menitipkan anak-anaknya dengan tenang karena semua akan dituntaskan, semua akan diajari bagaimana hidup menjadi santri yang cinta negara, cinta tanah air. Nah, itulah beberapa program yang akan dikembangkan Sabli Rosad di Jatinegara Kabupaten Ciamis ini. Terima kasih kepada Mbah Ali. Terima kasih kembali Pak Mukhlis. Ya, beliau salah satu budayawan Galuh. Terima kasih Eyang Lewang. Terima kasih juga. Beliau juga salah satu kasepuhan yang membidangi sejarah Galuh, di antaranya tadi ya olahraga zaman dulu ya Eyang ya. Iya. Mbah Ali ahli filsafat. Oke, sampai di sini dulu pemirsa Sabli Rosad TV. Kita tutup podcast ini dengan Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.